faka'annama hizatid dunya bihadhafiriha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa diberikan keamanan dalam rumahnya, kita aman di rumah, bini kada penyarikan, membini penyarikan kan nyaman gila. Wa mu'afan fi badanihi, dan kita diberikan kesehatan. Jadi pertama keamanan, kedua kesehatan. Wa indahu qutu yaumihi, dan pada hari itu Allah berikan rezeki yang cukup. Tiga nikmat ini apabila ada pada seseorang, faka'annama hizatid dunya bihadhafiriha, seolah-olah Allah serahkan kepadanya dunia dan segala isinya. Sebab hakikat dunia yang tiga itulah keamanan, kesehatan, dan rezeki. Jadi tiga nikmat ini yang perlu kita syukuri. Kita melihat bagaimana keadaan Palestina. Allah Ta'ala cabut keamanan. Kita lihat bagaimana keadaan Suriah sekarang hancur. Nah, jadi kita diberi nikmat aman, kemudian sehat. Kalau kita ingin mengenal besarnya nikmat sehat, sempatkan waktu kita duduk di hadapan IGD. Di rumah sakit itu ada kalau IGD, kalau bahari UGD kan. Wah, ini IGD. Maksudnya sama aja. Detik ini yang masuk patah batis kecelakaan. Detik ini yang masuk cuci darah. Detik ini yang masuk kanker, harus kemoterapi. Coba kita lihat. Setelah kita menyadari, alhamdulillah kita subuh masih merasa untuk panas di warung. Ini gaya kita ada kalau coba ini bahasa bayang subuh untuk kawarungan. Di sini ada kawarungan, ada juga pas lebaran sama aja. Itu bang gara-gara warung nggak buka tuh bang, jadi bahasa bayang subuh kan ada hakumnya bawa di lawas. Nah. Jadi sehat ini luar biasa mahalnya. Dan manusia tidak akan bisa menilai begitu besar nikmat sehat sementara belum pernah sakit. Kalau ulun rancak biar sudah duduk di rumah sakit itu rancak. Jadi tahu bahwa operasi aja 3 kali kan. Dan jangan lagi lah. Amin. Dan jangan didoakan lagi. Nah, ini ujian Allah Ta'ala. Kenapa mungkin uji ulun dosa ulun tak banyak pada yang lain. Nah, yang ketiga nikmat rezeki, aman, sehat, dan rezeki. Rezeki adalah nikmat yang juga perlu kita syukuri. Dengan rezeki kita bisa memberikan nafkah kepada anak istri kita. Dengan rezeki kita bisa berbagi kepada sesama. Dengan rezeki kita bisa membantu orang yang memerlukan. Maka apabila kita dapat rezeki, syukurilah. Bagaimana mensyukuri tiga nikmat ini? Tidak lain, gunakanlah keamanan kepada yang diridai Allah. Gunakanlah kesehatan kepada hal-hal yang menjadi ibadah. Gunakanlah rezeki kepada sesuatu yang membuat Allah Ta'ala gembira. Itulah mensyukuri nikmat. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian berterima kasih terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, pasti aku akan menambah. Ini pasti. Kan dalam ilmu bahasa Arab itu jawab daripada syarat. Jadi pasti. Jadi kalau kita ingin selalu aman di dalam rumah tangga,
Syukurilah keamanan ini dengan jadikan rumah tangga sebuah tempat yang menjadi ibadah. Kalau kita ingin selalu diberikan kesehatan, gunakanlah kesehatan kita untuk pengabdian kita kepada Sang Maha Pemberi Kesehatan, itu Allah. Dan kalau kita diberi rezeki, gunakanlah rezeki membuat Sang Pemberi rezeki gembira, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah mukaddimah nangkau kita bawa buli dalam pembacaan manakib. Ulun biasa kalau hendak baca manakib itu sedikit dulu supaya di bawah bulit jangan paut kanyang aja. Gada guman riga mau ucap alhamdulillah lupa kalau kita baca, nah jadi terpaksa dia disiram sedikit. Para hadirin rahimakumullah. Pembacaan biografi ataupun manakib para wali-wali Allah ini sangat dianjurkan dan digalakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan membaca manakib itu hal bid'ah atau kurang bagus, itu bertentangan dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, di mana kita tahu Allah Ta'ala memberikan gambaran tentang kebaikan kita membaca biografi orang-orang saleh. Manakib itu bahasa Arab, bahasa kita pembacaan biografi. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitab Maryam." Sebutkan wahai kekasihku Muhammad, kata Allah, di dalam Al-Quran sejarah perempuan suci yang luar biasa. Siapa perempuan suci ini? Ialah Sayyidatuna Maryam. Kenapa dikatakan beliau perempuan suci? Karena perempuan yang tidak pernah dijamah oleh laki-laki. Perempuan yang sejak kecil beliau selalu beribadah. Usia masih kecil, usia 8 tahun sudah diangkat oleh Allah menjadi waliyah, perempuan yang wali. Makanya dalam catatan sejarah, daripada saking dijaganya ini Maryam oleh Nabi Zakaria alaihi salam, beliau dibuatkan satu bilik, satu kamar di Baitul Maqdis yang tidak bisa sampai ke tempat Siti Maryam kecuali harus melalui 70 pintu. Itu bukan mudah, karena dijaga, karena dinazarkan satu-satunya perempuan yang dinazarkan untuk menjadi penjaga Masjidil Aqsa. Yang sekarang ini sangat disayangkan, kita ada awal ke sana baru, karena masih dikuasai oleh Yahudi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan kita walau salat 2 rakaat sebelum kita mati di sana. Sebab kelebihan di sana, Allah berikan 500 kebaikan. Di Masjidil Aqsa itu 500 kebaikan. Di Madinah 1000 kebaikan. Di Mekah 100.000. Di Berabai Darat 10. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Berabai di tahiyat. Waktu Nabi Zakaria alaihi salam masuk ke kamar Siti Maryam, beliau tercengang melihat sesuatu yang sangat aneh. Apa? Buah anggur, buah apel yang baru dipetik. Kasar itu masih bergetah, kita tangkingnya tuh. Padahal musim kemarau yang begitu panjang. Sampai Nabi Zakaria bertanya, "Min anna laki hadza?" Di mana kamu memperolehnya wahai Maryam, buah segar yang baru dipetik ini? Padahal jangankan buahnya, pohonnya kering akibat kemarau yang sangat panjang. Apa jawaban Maryam? Wa min indillah. Ini pemberian dari Allah. Ini karunia. Yang kita ambil pelajaran di sini, kalau Allah menceritakan sejarah Maryam, maka kita pun dianjurkan untuk menceritakan para wali-wali Allah. Bahkan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu berkata,
idza aradta sa'adata fid dunya wal akhirah, kalau kalian ingin beruntung di dunia dan di akhirat. Kira-kira ulun batakon dulu, ada kan hendak nyaman di dunia tapi sakit di akhirat, atau hendak sakit di dunia biar di akhirat nyaman? Adakah? Kira-kira dia sama jawab pertanyaan. Di dunia hendak nyaman, di akhirat lebih nyaman. Sebab tipe manusia, orang kafir dia ingin bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Tipe para salih, para orang-orang salih dulu, mereka rela mengorbankan apa saja kepahitan hidup demi menggapai ridha Allah. Karena kata mereka, aku hanya ingin hidup bahagia di akhirat, adapun di dunia tidak menjadi masalah. Walaupun sejuta ujian Allah. Kita kalau kawan kayak ini, kita hendak lihat nyaman terus, hendak sugih di dunia, hendak sugih dia, cuma jadi masalah pandir aja hendak berusaha kada mau. Nah, kalau kita ingin kaya di dunia, berusahalah semaksimal mungkin. Namun perlu kita sadari, kekayaan di dunia sifatnya temporer atau sementara. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kekayaan yang abadi, ialah kekayaan akhirat. Umur kita di dunia hanya sebatas roh berada di badan. Ada yang Allah Ta'ala pinjami roh 63 tahun, seperti baginda Rasulullah SAW. Ada nang belum, ada nang kalabih, tapi jarang nang lebih. Sebab sudah digarisbawahi oleh baginda Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Usia umatku, ujar Nabi, antara 60 lawan 70. Itu tuh Pak. Faktanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal berapa usia beliau? 63. Abu Bakar 63. Umar 63. Ali 63. Hanya Utsman yang sampai 86 karena orangnya kaya dan pemurah. Dan jadi dia panjang umur itu pemurah. Ini waktunya dia hendak panjang umur pemurah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, idza aradta as-sa'adata fid dunya wal akhirah, kalau kalian ingin bahagia di dunia dan di akhirat, ij'al nafsaka fi qalbi waliyyin min awliyaillah. Hendaklah kamu letakkan dirimu di hati para wali-wali Allah. Lalu murid beliau bertanya, wa kaifa dzalik? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita meletakkan diri kita di dalam hati wali Allah. Kata Imam Ghazali, tuhibbunahum fayuhibbunak. Cintailah mereka dulu, nanti cinta mereka akan berbalas kepada kita. Jadi kita cintai orang-orang saleh. Sebab apabila kita mencintai mereka, pasti cinta kita terbang. Lain kalau kita mencintai anak gadis, ini Tuhan memang sudah. Kadang-kadang cinta kita tidak terbalas, dan itu menyakitkan. Mungkin ada yang tanah hadir pernah cinta yang tergadai ngarannya. Kami biasa kita hidup. Nah, karena tergadai tergantung. 1000 harapan, jutaan impian. Para hadirin rahimakumullah. Jadi cintailah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mencintai mereka, fayuhibbunaka, mereka akan cinta kepada kita. Kemudian kalau sudah mereka cinta kepada mereka, Allah akan memandang hati mereka. Kalau hati mereka dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat,
ada kita di sana, kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebab pandangan rahmat Allah kepada kita. Nah, jadi kita bila ada orang membaca manakib, jangan balik ulang, sebab luar biasa kelebihannya. Apa kelebihan yang pertama? Yang pertama, tuftahu abwabus sama. Apabila orang membaca manakib para wali-wali Allah, Allah bukakan pintu langit yang menyebabkan doa manusia mudah terkabulkan. Sebab faktor penyebab kita ini kadang kabul doa disebabkan pintu langit ditutup oleh Allah. Kenapa? Disebabkan dosa kita. Itu kita minta ini, kadang mau kabul macam-macam sudah, kadang mau kabul juga, sebab terdinding doa kita dengan Allah. Coba kita lihat orang-orang salih ya, berdua itu sesambilan saja, tapi orang nang terbuka pintu langit. Diceritakan pernah suatu hari Imam Ma'ruf Al-Karhi. Siapa Ma'ruf Al-Karhi ini? Ulama sufi, gurunya daripada Imam Sarius Saqati. Siapa ini Sarius Saqati? Ulama sufi, gurunya Imam Junaid Al-Baghdadi. Pada suatu hari beliau sedang berwuduk di Sungai Furat. Tahu Sungai Furat lah kan? Pernah mendengar Sungai Furat? Sungai Furat rencana sudah. Sungai Furat itu di Irak, di Baghdad tuh. Atau Sungai Furat atau Sungai Ifrat. Kalau bahasa kitanya Ifrat, kalau bahasa artinya Sungai Furat. Tiba-tiba satu perahu pemuda-pemuda Baghdad sedang bermaksiat, yaitu mabuk-mabukan dan menyanyi. Nah, mabuk-mabukan lalu dipaksi sambil mabuk. Maka kan mabuk di hadapan tuan guru ini. Tiba-tiba ujar orang, wahai tuan guru, doakan orang tuh supaya terbalik kapalnya, sebab badalamian sambil mabuk-mabukan. Nah, apa sih ini ucapkan banyak kata, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum bil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau gembirakan mereka di dunia, gembirakanlah mereka di akhirat. Selesai beliau berdua, mereka memberhentikan perahu, naik menghadapi beliau dan menangis bertobat. Orang salih. Berdua ini sesambilan aja. Kita sembahyang hajat 40 orang. Yang bakal kabul juga. Menyembelih hayam langsung seikungan. Iwaknya hentar kok. Seikungan. Jadi tadi dia ngomong belum sampai hajar iwaknya hentar kok. Tuan guru. Iwaknya hayam seikungan aja. Bagaya kita sedikit ada apa. Nah, ini lawan perlu kita tahu. Kunci kita mendapat doa supaya terkabul dua hal. Kunci. Kalau kita hendak pengabulan doa, dua hal. Ya Musa, kata Allah, idza aradta an tustajaba du'a'u ay yustajaba du'a'u. Kalau kamu ingin dikabulkan doa, istilah kita laksanakan memakan lumbuk, dimakan langsung terasa padas. Asal minta kabul, jaga dua. Falsun batnaka 'anil haram, jaga perutmu daripada makanan yang haram. Wa jawarihaka 'anil asam, dan panca indramu jaga daripada perbuatan dosa. Apabila kamu menjaga dua hal ini, perut dijaga daripada yang haram, mata, telinga, kaki dan semua anggota kita ini kita jaga daripada kemaksiatan, terus yustajab doa, dikabulkan doa engkau. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kunci untuk dua pengabulan, makanya tuan guru itu. Kenapa dua mereka itu pengabulan? Padahal dibacakan sini ngapa ada enggak ada. Tapi Allah taala langsung
respon. Nah, ini keberkahan. Jadi pertama, kelebihan kita membaca manakib, pintu langit terbuka, doa kita mudah dikabulkan. Yang kedua apa? Nuzulur rahmah, turunnya rahmat. Jadi kalau kita ingin disirami oleh rahmat Allah yang kita tidak bisa melihatnya kecuali orang-orang yang dibukakan hijab oleh Allah. Hijab itu dinding hati dia. Kalau orang-orang salih dibukakan dinding hatinya melihat turunnya rahmat Allah Ta'ala itu. Laksanakan hujan dulu. Maka rahmat ini sangat penting kita mendapatkannya. Sebab yang menggerakkan jantung kita rahmat Allah. Yang mengizinkan napas kita berdengus itu rahmat Allah. Bahkan kita kawal ibadah itu semuanya rahmat Allah. Dan masuk surga pun dengan rahmat Allah. Jadi perlu kita minta rahmat. Jadi masalah maran harmat rahmat aja. Gawian yang beri muar. Nah itu perlu diubah. Ada juga binian ngaran sabariyah. Banyak berbuat makanya di rumah pemain baton nanti. Di sini kan ada Bang. Paling-palingnya umpamanya sama. Artinya nama itu disesuaikan nama gawian. Ini ada jungaran Haji Dermawan. Hal kamu Haji Dermawan. Sedekah 2000. Nah, orang ini sugih ini. Barakatin rahimahullah. Nah. Jadi kita penting turunnya rahmatnya supaya dengan rahmat kita bisa beribadah. Dengan rahmat kita bisa mengabdi kepada Allah. Kunci mendapatkan rahmat ialah membaca manaqib para wali-wali Allah. Yang ketiga, nuzulul barakah, turunnya keberkahan. Apa itu berkah? Berkah ialah bertambahnya kebaikan dari Allah. Apabila berkah ini nempel di duit kita akan bertambah banyak dan digunakan untuk kebaikan. Umur kita ini apabila berberkat penuh dengan ibadah. Kita lihatlah Imam Nawawi. Beliau meninggal dunia umur cuma 45 tahun. 45 tahun itu jadi kalau mesinnya 44 tahun aja. Tapi kalau kita lihat karangan sihir, seakan-akan beliau mempunyai umur ratusan tahun. Ini umur yang penuh berkat. Ini ada juga umur sudah 70 tahun. Oh, di warung malam di gadutan aja becatur. Umur sudah tua tuh gawin becaturnya masih. Ini umur yang kada berkat. Jadi penting kita berkat minta. Kalau berkat ini turun di rumah tangga akan bahagia. Kalau berkat ini nempel pada anak kita menjadi anak yang salih. Ini pentingnya berkah. Jadi kita perlu minta rezeki yang berkah. Berkah itu sudah jadi bahasa Arab lah. Barakah itu bahasa Arabnya, bahasa kita berkah atau berkat. Lain berakat, lain pula. Ini orang kan bisa membedakan. Guru singgah pen dahulu, kenapa juga guru minta berakat pian aja. Maksudnya minta berkah tuh. Ujar guru, aku baik si anak bini jadi berakat pun saputingannya diminta lah. Pada salah benar ya. Kata orang berakat, padahal minta berkat maksudnya. Baik. Yang keempat, ini yang paling kita harapkan. Apabila kita sering membaca manaqib para wali Allah, kita di bawah hidayatillah, di bawah bimbingan Allah. Ini yang membanggakan. Sebab orang yang suka membaca manaqib itu membuktikan dia cinta kepada kekasih Allah. Itu wali bahasa kita. Bahasa Arab, bahasa kitanya kekasih. Apabila orang ini sudah cinta kepada kasih Allah, sistem otomatis Allah akan mencintai orang ini.
Kalau orang ini sudah dicintai Allah, Allah selalu membimbing dia ke arah yang benar. Nah, jadi bila orang sudah di bawah bimbingan Allah, wa may yahdillah fala mudhillalah. Kalau sudah orang ini di bawah bimbingan Allah, siapapun tidak akan sanggup menyesatkannya. Ini 4 hal kelebihan kita membaca manaqib atau mendengarkannya. Jadi jangan gulingan lah. Lawan kenapa kita pentingnya lawan cinta dengan orang wali Allah. Al-Arif Billah Syekh Muhammad Nabhan Al-Halabi pernah berkata, Man kana qalbuhu amirun bihubbil awliya la yamutu illa ala husni khatimah. Barang siapa di hatinya bersemi cinta kepada wali Allah, la yamutu illa ala husni khatimah, dia tidak mati kecuali dalam keadaan iman. Jadi bila kita hendak mati membawa iman, jangan laki aja iman. Ini lawan matinya sebab kasihan bener dia mati jangan meninggal iman. Kayaknya nalaki iman. Jadi tinggal. Bagaimana sering kita bapak kita. Nah, jadi kunci kita untuk mati dalam keadaan membawa iman, cintailah wali Allah. Sebab falaula anna Allah yuhibbuhu ma wada'a fi qalbi hubba ahbabi. Kalau seandainya Allah tidak mencintai orang ini, pasti Allah tidak akan pernah meletakkan benih cinta kepada para walinya di dalam hati seseorang. Jadi kalau di hati kita tuh cinta lawan Abah Bursa Kumpul, di hati kita cinta dengan wali Saman, itu ada harapan mati kita dalam keadaan makanya kalau ada haul orang-orang wali besar itu tulakan. Insya Allah kena bulan Rajab bila panjang umur di majlis ulun nikahkan nama anak al 4 tulakan ya. Supaya kita mendapat keberkahan. Nah inilah sekilas 10 menit tentang kelebihan membaca manaqib. Mengingat tuan rumah memohon kepada ulun untuk membacakan manaqib Abah Bursa Kumpul, akan ulun ceritakan sedikit. Masih masak oleh lah. Masalahnya ulun belum makan. Basilah ada makanan jualan ini supaya banyak. Melarang juga. Abah Bursa Kumpul merupakan cucu yang ke-8 daripada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan, yang terkenal dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau sering kita sebut beliau Dato' Kalampayan. Beliau keturunan yang ke-8. Sebab Syekh Muhammad Arsyad ini merupakan susuk ulama yang terkenal pada abad ke-12 Hijri di Makkah Al-Mukarramah. Beliau punya cicit yang namanya Muhammad Zaini Abdul Ghani. Kenapa ulun katakan beliau ini cucu yang ke-8? Sebab tuan guru Abah Bursa Kumpul nama lengkap beliau Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Saman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Haji Muhammad Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi nangka 8. Kita nangka apa? Nangka masak. Turun rahmatnya tahu. Kita menyambut orang-orang salih ini turun rahmat tahu. Itu Duriyah Sidin. Dan Abah Bursa Kumpul ini tak kumpul sebelah menyubalah. Amat itu menyubalah. Artinya tarait kedua-duanya. Namin tuha maling
Jadi terakhir nang minantu kan judi dia terakhir keduanya ini. Nah, adapun kuitan sidin Muhammad Zaini bin siapa? Masliyah. Masliyah itu kuitan Abah Guru. Masliyah bin siapa? Binti Safiyah. Safiyah bin siapa? Bin Muhammad. Binti Muhammad. Muhammad bin siapa? Binti Iyang. Iyang bin siapa? Bin Muhammad Yusuf. Bin Muhammad Yusuf bin siapa? Mufti Muhammad Khalid. Mufti Muhammad Khalid bin Harifah Hasanuddin. Harifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arzad Al-Banjari. Itu kuitan sidin itu. Jadi mama juga sampai kepada Tukul Lampayan, Abah Sidin demikian juga. Dan kelebihan Abah Guru Kumpul, silsilah beliau sampai kepada Tukul Lampayan bertahan kuitan laki-laki. Guru Bangil ada tahalat bibinian saikum. Tuan Guru Anang Ilmi ada tahalat bibinian saikum. Guru ulun di Makkah Syekh Abdul Karim Al-Banjari ada tahalat bibinian juga Mama Sidin. Nah, tapi kalau Abah Guru Kumpul mulai sidin sampai itu Lampayan bertahan laki-laki. Ini kelebihan Abah Guru Kumpul. Abah Guru Kumpul dilahirkan pada tanggal 27 Muharram 1360 Hijriah. Hitung awal ini 1445 awal. Bertepatan 11 Februari 1940. Di mana beliau dilahirkan? Di sebuah kampung yang bernama Tunggul Irang Seberang. Jurang mata bola Tunggul Irang. Ulun bin hafal mata bolanya. Karena ulun 5 tahun sempat berguru lawan Abah Guru Kumpul sebelum ulun ke Makkah. Mulai tahun 85 sampai tahun 90 ulun mengicap pendidikan anak Abah Guru Kumpul dan tahu siapa sidin sebenarnya. Jadi nyaman bagi saya. Abah Guru Kumpul dilahirkan di Tunggulirang. Satu pertanyaan. Bukan mana jam tadi nah. Seberapa jam itu ampian sejam pandir itu tahu lah. Pian kuliah hingannya entar diurut ya. Kenapa beliau ini dilahirkan di Tunggulirang? Sejarahnya penuh dengan kegenting. Sebab kelahiran Abah Guru Kumpul itu dunia keadaannya sangat mencekam, perang dunia kedua. 1942 ini ialah pengambilan alih kekuasaan dari Belanda kepada Jepang. Jadi Jepang ini menjadi Indonesia 3 tahun saja. Mulai 42 sampai 45. Tapi ujar pakaian ulun kita dusta karena orang pertemuan ujar sini 3 tahun dijajah Jepang jauh lebih dahsyat kejamnya ketimbang Belanda. Uyah aja kada boleh. Uyah ada hadis yang sampaikan menjadi uyah ke Sanakin. Coba Sanakin lah. Sanakin ini kota baru. Nah. Uyah kada boleh siapa si Mang Uyah ditimbaknya oleh Belanda. Jadi terpaksa di Maka Palapah Nyor di Banam. Nang kulir berjauh berangkat ke sana mencari Sanakin pinggir laut mah. Nah apa? Palapah Nyor di Banam habunya asam asin sedikit ya. Sudah mal saya pian. Ini kurang lebih dulu gitu. Nah itu daripada sadihnya tuh orang Bahari. Sidin ini sebenarnya rumah kuitan Abah Guru ini di Karatun dan ulun menyaksikan tempat rumahnya sudah hancur maksudnya. Rumah itu sudah dibarui Abah Guru zaman ulun masih ada rumah kuitan Sidin di Karatun.
Sebab waktu ulun belajar dulu kami masih di Karaton, belum sudah pindah ke Sakumpul. Sakumpul ini masih ngarannya Kampung Sungai Kacang. Belum Sakumpul kan. Nah. Karena keadaan sangat genting, Jepang membom di jembatan Sudi Mampir di Banjar tuh. Padahal di bomnya tuh ada orang Belanda kan, motor Belanda ditumpangi orang kita. Dilihatnya di Jepang dari atas di bomnya banyak banget itu. Nah, setelah terjadi pemboman itu, maka Nangkuitan yang bernama Mas Liani sudah bunting atau hamil tua. Di Karaton tidak merasa aman, terpaksa dibawa ke mana? Ke Tunggulirang Seberang. Sebab di Tunggulirang Seberang itu ada wali Allah yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman, atau dikenal dengan Tuan Guru Haji Adu. Sidin itu banyak bisi kalamat. Jadi kawasan Martapura satu-satunya nang kada kawa dimasuki oleh Jepang dan Belanda itu dua. Pertama dalam pagar, dan yang kedua Tunggulirang. Itu negara kawasan yang paling aman. Sebab dalam hikayat, apabila kapal Belanda itu hendak memasuki Sungai Martapura, sudah hendak sampai ke Tunggulirang itu, daripada Allah Ta'ala berikan keramat kepada Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu, sidin turun ke Batang, bahantak badi sidin tinggal dalam kapal Belanda itu. Nah, orang salih itu, bakal capak bati saja. Dan ini keramat dia mulai bahari sunnah ini, kita jangan heran. Ini juga terjadi di masa Imam Izzuddin Ibn Abi Salam. Waktu sidin membaca kitab Bukhari, tiba-tiba pasukan Tartar, kan bahari kan Tartar, sudah memasuki di pelabuhan Kairo tuh, Mesir. Mendengar jadi disini, wa kaifa bi Bukharikum, bagaimana wahai muridku tentang kitab Bukhari ini? Apakah kita teruskan sedangkan musuh sudah di mana? Sudah di pantai. Hendak naik ke darat, sudah. Cuma belum sampai. Teruskan. Baca kitab Bukhari itu. Kitab Bukhari itu dibalik oleh Imam Izzuddin Ibn Abi Salam. Nah, tabalikan kapal pasukan Tartar itu. Nah, karena masih. Jadi orang-orang Bahari itu diberikan keramat luar biasa. Mudah. Karena Allah Ta'ala nang apainya hendak kabulakan. Jadi tak paksa Abah Guru Sakumpul ini dibawa ke Tunggulirang, sebab negara yang paling aman. Kampung yang paling aman Belanda dan Jepang gak ada kau masuk. Bahkan pernah juga tentara Jepang itu bila masuk ke situ kayak lautan, ngapain pun bambah ke sana. Nah, ini kelebihan Tunggulirang Seberang. Mempih hendak tahu di mana posisi rumah Abah Guru dilahirkan, pian datang ke Martapura, di sana ada kubur wali 5 di seberang. Ingat Ustaz Ali lah. Ustaz Ali sama Martapura lah. Kamu terus salam lah. Oh kata. Apa? Nah di belakang kubur wali 5 itu, di sanalah jaganya kubur rumah Guru Rasad dulu. Di belakangnya itu rumah Abah Guru Sakumpul dilahirkan. Nah itu sebabnya itu. Jadi sudah hamil tua, dibawa Abah Guru Sakumpul, membawa di tengah malam ini pakai jukung. Jadi turun mulai di Karaton itu, terus ke Pasayangan, terus ke Sungai Martapura. Karena kenapa sangat mengkhawatirkan pada masa itu Jepang melakukan jam malam. Artinya jam malam bila bakal lewat daripada batas yang ditentukan itu, lalu ditimbaknya. Zaman bahari itu ujar aja pengalahan. Terpaksa kita ini ujar terus. Kenapa ulun bapak dah menyaksikan kita rusak ini ulun. Sudah sampai di Tunggulirang, ada sepupu daripada Kuitan Siti namanya Abdullah. Walaupun Abdullah ini keluarga yang tidak begitu berkecukupan, tapi karena datang juga keluarga yang perlu dihormati dan dikasihani sedapat mungkin rumah bahalusan ini kita. Iya, kan biasa kita wartawan keluarga terus kita mestinya halus kita bahalusannya. Nah itu istilah.
Kenapa memilih rumah sepupu? Sebab rumah sepupu ini kada jauh dari rumah Tuan Guru. Tuan Guru Jadu. Tuan Guru Abdurrahman ini orang wali besar sebab paguruannya wali. Siapa paguruan Tuan Guru Abdurrahman ini? Ialah Tuan Guru Muhammad Said Wali, kai daripada Tuan Guru Anak Ilmi. Kan di Kubah Datuk Lampayan itu ada 2 kubur nagana. Pertama Tuan Guru Muhammad Arsyad, dan yang sebetulnya Tuan Guru Anak. Nah, Tuan Guru Anak Ilmi ini kan sidin Zainal Ilmi bin Abdul Samad bin Muhammad Said Wali. Nah, paguruan Guru Abdurrahman ini ialah Muhammad Said Wali. Nah, karamatnya luar biasa sih. Di antara karamat Tuan Guru Muhammad Said Wali ini, kalau sidin puasa nih kadang kurma kadang menjadi kabar baik sih. Kemana mencari ke Makkah? Nah, orang dari sebab itu dengannya tayyul makan, karamat orang itu tayyul makan. Ini banyak nih karamat orang dari itu Imam Nawawi itu ya. Nang marang Riyadhus Shalihin tuh. Bila selesai Habib Isa beliau pengajian di Damsyik Syria. Syria jauh kalau itu 1800 kilometeran ya. Nah, malam itu Sirin setiap malam tawaf ke Baitullah. Jadi ada murid Sirin Ibnu Attar. Ibnu Attar itu murid Imam Nawawi. Jadi di Ibnu Attar, Imam Nawawi bila hendak tawaf tar bahasa kita banghan. Dan ini aku tangkap Sirin tanganku nah. Ghammid ainai, pajamkan mata, bapak jam aku. Berjalan kami dalam beberapa langkah sudah sampai ke Ma'la. Nah, itu Imam Nawawi itu. Jadi orang bahir itu nyaman kenali lagi. Kayaknya membenarkan mak bagus aku umum juga. Ini pokok 3 pilihan kita. Imam Suyuti yang mau tafsir Jalalain ya. Beliau juga sahibul khatwah. Kalau ke Mekah cuma sebentar. Beliau berlangkah beberapa langkah sudah sampai ke Ma'la dan tawaf setiap malam. Padahal orang itu di Mesir, di tepi sungai ini ya tuh. Nah, ini ngarnya mimbabi tayyil makan, jarak yang luas Allah Ta'ala lipatkan sehingga menjadi dekat. Ini keramat orang-orang saleh. Jadi Tuan Guru Muhammad Said Wali ini pakaian Tuan Guru Anak Ilmi ini, itu gurunya Tuan Abdurrahman. Tuan Guru Abdurrahman yang wali ini juga. Jadi disuruh wali pengguruannya. Jadi kayak kita jadi memang gurunya wala dan anak muridnya. Nyahat lagi walanya. Itu karamat Sidin. Makanya Tuan Guru Anak Ilmi itu pelurnya macam sejarah Sidin itu dulu nakal benar. Tuan Guru Anak Ilmi itu. Maka Abah Sidin Tuan Guru Abdul Samad ini ulama disuruh mengaji kada mau mengaji. Jadi ada jarak Tuan Guru itu ngalih dia tur. Ya, ibaratkan anak ini kayak hintalu juga Jadi hal makan kan dengan anamnya memang bisa taruh anam memecahkan anamnya bisa ditambok juga ya Allah. Jadi suruh nak kuitan kada mau kan mengaji nak kada mau nguyak nak kuitan. Bapak dah jadi sini besok pengajian. Nama ajar kena anakku Zainal Ilmi. Murid datang main. Jadi ujar murid, Zainal Ilmi orangnya kuliah ke di luar. Ayo mengajar. So ujar abah, ujar guru, ikam mana di sini garing lagi. Nah apa nanti aja ilmunya kan ada. Nah ditapas muha likuitan ini. Akhirnya beragap lawan pakaian Muhammad Wali ini. Kait didik ulun. Bosin ke kamar 5 tahun. 5 tahun Tuan Guru Anak Ilmi itu, nah di kamar aja. Dididik Sidin, keluar jadi wali abdal. Makanya Tuan Guru Anak Ilmi banyak isi karamat. Di antara karamat Sidin yang disaksikan oleh Abah Minta Ulun, Tuan Guru Haji Hasan pernah lah. Guru Hasan dia lah. Dia ulama. Nah. Jadi ujar Abah Sidin ikut pengajian di dalam pagar di rumah Tuan Guru Anak Ilmi. Tiba-tiba tidak berselang beberapa lama minta izin aku nak keluar.
turun tuan guru ane ini ke batang mengambil imbir. Bagana di tangga batang tuh cipu-cipu menyimbul batang tuh. Beberapa jam juga cipu-cipu kami ini kan. Kenapa diulah guru dengan tangga bawa-bawaan kada? Tapi nampak guru kada nih mana guru? Isin teh izin yo Pak. Tungguin sini aku nampak awan. Nah, awak sini di banjir tambahnya imbir seperti yang simbol cipu-cipu. Sudah selesai. Maaflah di sini. Aku tadi melihat muridku di Cempaka. Rumahnya kebakaran. Terpaksa aku menyimbul sampai pagi. Dan murid nang di sana kada lawas uji abah juga datang di Cempaka tuh. Terima kasih tuan guru berkat pian rumah ulun kada hangit. Nah, sini nang banjir. Orang ini di dalam pagar aja, tapi sampai ke banjir sini manggani basibur subhanallah. Nah ini orang saleh ya. Nah, ini di sana. Ringkas cerita, abah berusaha kumpul lahir jam 2 malam. Malam Kamis. Malam? Malam Rabu di Demak. Cuma setelah lahir abah berusaha kumpul ini sangat menyedihkan kondisinya. Kada bagara, kada bagina dan pucat asli. Kayak maya. Kan pada dasarnya anak tuh dia baru lahir pasti menangis kan? Kenapa Yusufnya itu menangis? Kenapa Yusufnya? Tahu kan ya? Kenapa bayi itu dilahirkan tuh menangisnya? Tuh pasti menangis. Tahu sebabnya lah? Hendak mampang Ambon. Tahu lah? Tuh ditusuk di jantungnya, di hatinya oleh syaitan loh. Makanya kita ini pasti ada bagian daripada bekas tusukan syaitan loh. Makanya Rasulullah SAW sebelum beliau berangkat Isra Mi'raj, dada beliau dibedah dan dibersihkan bekas-bekas ini. Itu Rasulullah. Apalagi kita ini hantunya. Nah, ini beliau Sarbiah berucap mati jua cucuku, mati jua cucuku. Maka cucu pertama nih mati jua cucuku sambil menangis. Ayah abah guru yang bernama Abdul Manap nih lawan bini Masliah nih bata tangisan naik. Abdul Ghani nih, maaf Abdul Ghani bata tangisan lawan bini main anak makanya ini. Tiba-tiba timbul firasat. Coba bang kita bawa kepada Tuan Guru Abdul Rahman. Barang yang minta tiupiakan sidin lah. Mudahan anak kita ini hidup. Dibawanya parak saja. Bau gangan sudah ciuman kan lah. Yang parak. Dibawa. Ditiupi sidin tuh ubun-ubun. Imbah ditiupi sidin ini ubun-ubun di posisi sidin pulang di muha abah guru kada laos menangis. Alhamdulillah jadinya Sarbiah hidup itu cukup berkat Tuan Guru. Menangis. Jadi ujar Tuan Guru Abdul bawa bulik kakunya anak menyusu. Dibawa bulik sampai ke rumah. Menangis terus. Disusui dari mau. Sudah putus asa. Dibawa pulang ke rumah Tuan Guru Abdul. Ada mau guru yang menyusul nih. Ulur isidin ilatnya di ulur isidin ilat Tuan Guru nih. Jadi curi cuk ilat abah guru sakumpul. Maisap liur Tuan Guru. Ini berapa hari kejadian ini? 16 hari. Jadi kalau ada yang membaca menakib 40 hari itu berlebihan. Nah perlu dijelaskan. Itu undang 40 itu berlebihan. Yang mu'tamadnya hanya 16 hari. Itu masa sidin tenggulilang. Jadi kalau ada kita membaca manakibnya ada 40 hari itu kada benar, hanya berlebihan. Tak lebih perisan. Hanya 16 hari.
Setelah 16 hari maisap tuan guru, liur tuan guru, hanya abah guru sakumpul itu mau menyusu lawan kuitan. Dan itu pun kada sembarangan. Kalau masa buka aja umanya kada kawat. Payah banget bibinian kita, oma lagi bujang menyanyi hanya barang seekong oma. Manukan iwak babukaan itu. Jadi betakon iwak ini berapa harganya? Tuan iwak senam nyambat 20.000, tersambat 10.000. Nyalain hati, lain mata. Hati. Jadi dikasih cerita, disusui, dia ambil rumah kada mau, masuk ke kamar kada mau, masuk ke dalam kelambu hanya mau menyusup. Nah, ini abah guru kelebihannya, menjaga aurat kuitan. Setelah 16 hari Sidin dibawa ke mana? Ke Tunggulirang. Nah, membawa di mapak ini makanya udah isa. Jam malam ini sudah berlaku. Jadi kebetulan ada motor bahari, orang motor jamban, orang kada tahu juga lah. Ngarannya motor jamban. Cuma ini di mapak atau cuma itulah riwayat kisah tuh, motornya motor jamban. Nah, jadi kebetulan motor jamban ini disupir oleh Habib Hasan. Nah, jadi malam tuh bulikan abah guru daripada rumah sepupu Kuitan Sidin Abdullah nih ke kampung Sawarang Karaton. Di sini Allah Taala melihatkan keramat. Walaupun melalui checkpoint Jepang, ada checkpoint itu kita perbatasan untuk pencikan loh. Nah, dengan izin Allah Taala seolah-olah Jepang itu kada melihat. Jadi kan mau baik, seolah-olahnya kada melihat. Sampai ke mana? Ke Karaton dengan selamat berkat doa Tuan Guru. Sabia Tuan Guru kamu berikan malamnya aja. Mudahan kamu selamat di jalan. Mendengar pesan Tuan Guru, mudahan kamu selamat di jalan. Padahal jam malam sudah berlaku, tapi kata-kata Tuan Guru ini jadi doa. Akhirnya abah guru sekumpul sampai kampung Sidin di mana? Ke Tunggulira sama ke Karaton. Kita sampai ke Karaton juga, kita sampai ke berbeda. Ayo tambahkan keramat Sidin sebelah. Salah satu keramat abah guru sekumpul, ada orang tinggal di Padang Pariaman, tahu Padang? Padang. Orang tuh asli Amuntai, ngarannya Haji Samsul. Lagi mudanya sin ngakui aku permabuk di sini. Aku nih pemabuk orangnya, cuma mendengar di Banjar ada Tuan Guru dan asli orang Banjar. Aku pun berangkat hendak mendengar Sidin. Mudah-mudahan aku nampak mabuknya jadi baik. Umpat juga mengikuti pengajian abah guru sekumpul. Hatiku di sini merasa terbuka karena pencerahan beliau itu luar biasa, menusuk ke hatiku, sehingga aku ingin berbalik arah sudah ke jalan yang benar, ingin berhenti melakukan maksiat. Padahal aku di orang pemabuk, kebibinya dia juga, teman kawannya sudah. Kebetulan di sini aku diberi Allah Taala rezeki oleh Allah Taala, kawan naik haji. Walaupun aku sering datang ke Banjar menghadiri pengajian abah guru, tapi kada pernah bertemu abah guru itu secara berhadapan, hanya mendengar suara Sidin pengajian. Waktu aku di Makkah, di sini melihat aku abah guru itu ada di Makkah. Padahal sini kan berhaji. Karena aku di sini kada patuh juga, dan aku melihat jauh-jauh juga orang banyak. Sudah selesai berhaji, aku pulang ke Padang Pariaman. Habis menziarahi kubur, bini segala-galanya, aku tulak ke sini ke Banjar. Suan ndak hilang kepada abah guru sekumpul. Sampai di rumah abah guru sekumpul sudah menyambut kedatanganku dengan penuh senyuman. Lalu Sidin bisa, aku berdoa hanya datang bahagia,
Cuma ada satu hal, ulun melihat pian di Makkah, Abah Guru Songpol diam. Pian lah pulang mana api nih, pian bahagilah tahun nih. Abah Guru Songpol tahu ada bagi saya bang, aku naik haji kada udah sidin, amun Allah menghendaki jadi. Itu aja kata Abah Guru Songpol tuh, amun Allah menghendaki jadi. Lalu uji sidin yang paling mengembirakan aku jadi Samsul, ikan ku angkat anak, angkat dunia akhirat. Nang menjadi pelajaran orang salih itu hendak Makkah tuhnya. Ini Abah Guru nih di musim haji ada di Makkah, pada ada di sekumpul sini. Ini salah satu karamah, karena orang kisah nanti berhubungan dengan karamah kayu makan lah. Allah melipatkan bumi bagi orang salih. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan manaqib Abah Guru sekumpul, Allah Ta'ala ampuni segala dosa kita, Allah Ta'ala kabulkan segala hajat kita, Allah Ta'ala mudahkan rezeki kita, Allah Ta'ala berkati umur kita, Allah Ta'ala berkahi rezeki kita, Allah Ta'ala berkahi rumah tangga kita, dan semoga kita dianugerahi anak yang saleh dan saleh. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kita husnul khatimah. Dan terakhir kita memohon kepada Allah dengan berkat Abah Guru sekumpul, semoga kematian kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam iman, mati dalam Islam, mati dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih saja.